wabarakatuh. Kurang kompak ya kayaknya. Maaf ya Bu, sekali lagi ya. Harus wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan saya terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan untuk presentase ini. Kebetulan nama saya Pangestuti Handayani SPD dari Kecamatan Citeureup, Bogor. Dan saya adalah Ketua Posyandu Dahlia. Terima kasih pesannya. Nah, kebetulan di posyandu saya adalah posyandu tahapannya atau klasifikasinya adalah mandiri. Ya, di saya udah mandiri karena kita udah terbentuk poktan-poktan dan termasuk yang peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah, ini adalah yang untuk pengolahan atau produksi yang dibuat oleh kader-kader kita. Kebetulan di Posyandu Dahlia ini telah memiliki produk olahan lele yang berupa di olahannya itu bakso lele, terus nugget lele, abon lele, terus puding jagung manis, nugget brokoli dicampur ayam dan lele. Ya supaya gizinya kan lebih bagus Bu, mungkinnya untuk balita. Nah, produk ini dijual di masyarakat, terutama di posyandu, ya. Terus posbindu atau bina keluarga lansia, terus ke bina keluarga balita, terus ke bina keluarga remaja, dan adapun yang dititip ke warung-warung terdekat, serta kita ada yang lewat WA grup, mungkin grup arisan ya kita. Terus pesanan-pesanan kebanyakan dari PT-PT ya Bu ya, yang untuk itu. Terus semua itu pada tahu yang dari posyandu, pos BKL, terus yang lain-lain kita membuat pamflet. Dan yang kedua yaitu diumumkan di setiap pertemuan-pertemuan, misalkan di balai desa, di arisan, di pengajian gitu. Ya. Terus untuk selanjutnya modal ya. Modal pertama saya diberikan kolam lele serta bibitnya. Setelah itu awal-awal saya memelihara lele itu, panennya pertama dijual ke pecel lele, terus rumah padang ya. Nah, setelah itu saya pikir-pikir kok untungnya sedikit, makanya saya inisiatif membuat yang namanya bakso lele, nugget lele, abon lele, dan selanjutnya ternyata itu untungnya lebih memuaskan setelah kita olah. Iya, daripada yang kita jual hasilnya doang, misalkan lele itu belum diolah, itu sedikit untungnya, malah banyakan yang udah diolah itu. Dan saya tak alhamdulillah hasilnya bisa untuk biaya mengantarkan yang BGM misalkan, terus ada yang sakit melahirkan itu. Dan untuk terperincinya untuk keuangan meren bendahara yang tahu. Kita hanya ini aja karena saya ketua dan yang pembukaan itu yang tahu
bendahara. Ternyata di sini juga ada bendaharanya. Saya bawa, saya tenteng ke sini. Dan alhamdulillah, saya juga semua teman-teman juga makasih karena ada kesempatan untuk belajar di sini. Mungkin untuk itu aja dari saya. Mungkin ada yang lainnya untuk presentasi, dan saya minta maaf apabila penjelasan tadi kurang jelas atau saya ada salah kata. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu tadi ini contoh yang sudah berjalan ya Bu ya. Berjalan. Kalau berjalan itu dari produk lele, olahan lele. Nah, coba sekarang ini yang masih tadi bikin rencana. Ada yang mau boleh? Oh, ada bersedia. Di depan. Dari posyandu mana? Daerah mana Bu? Oke, ya bisa turun Bu. Ini bentuk rencana ya Bu ya? Rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang menjawab salam. Saya doakan semuanya masuk surga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Baiklah, untuk persingkat waktu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu-ibu masih ingat dengan saya? Jumpa lagi dengan saya, Nungki dari KBA Pinang. Kemudian posyandu kami bernama, posyandunya sama Dahlia, tapi kami di bawah KBA Pinang. Keren Bu ya, keren habis. Semangat ya Bu ya. Pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan sebuah wacana barangkali ya, boleh dibilang sebuah business planning barangkali, kalau kata orang sekolah mah gitu ya. Kalau nenek-nenek mah mungkin ya rencana posyandu punya usaha, kurang lebih begitu ya. Kami memiliki sebuah wacana, yaitu meluncurkan produk cookies sayuran. Kalau produk lele mungkin nggak perlu saya jelaskan, karena kami kebetulan juga di KBA juga melihat peternakan. Lele sudah diolah seperti yang hampir sama dengan ibu-ibu yang telah tadi disampaikan. Cuman untuk cookies sayuran ini, karena orientasi kami yang pertama adalah melatih balita memaksimalkan belajar makan sayur, yang selama ini notabene, maaf ya, mungkin yang terkandung dalam bubur, dalam lain-lainnya itu masih kadang-kadang masih kesulitan menelan, jadi masih mood gitu loh makannya itu gitu loh ya. Jadi kalau berupa cookies yang saya lakukan, yang saya coba di lingkungan kami, barangkali ini ya masuk di katakanlah mungkin nalar ibu-ibu atau lainnya ya. Alhamdulillah ada Bu ya. Jika dari orang yang tadinya ada satu anak yang BGM, yang notabene memang dia pola makannya sangat susah Bu ya. Udah dengan peningkatan yang susu sedemikian rupa bagus, ternyata memang dia makannya sangat kurang asupannya. Nah, dengan kami coba memproduk cookies sayuran ini, tapi tidak pure sayuran. Di situ juga saya tambahkan susu. Kadang-kadang kan kami dapat susu bantuan dari puskesmas tuh, atau mungkin ada sponsor dari katakanlah ABC, tidak saya nyebut benderanya ya. Kami combine brokoli, susu, wortel, kemudian ada sedikit tentunya tepung ya Bu ya. Jadi biar sarana lengkapnya gitu ya, ada telur, ada susu, ada sayur, ada sedikit glukosa barangkali Bu ya, karena semuanya diperlukan untuk keperluan gizi balita ya. Setelah saya coba, ternyata ada tantangan Bu. Tantangannya, Ibu tolong ingredient, karena kebetulan kami di komplek, mohon maaf, jadi sedikit agak kuping kami harus agak sedikit peka barangkali ya. Mungkin lain dengan ibu-ibu yang memiliki tetangganya manut gitu loh. Kalau kami pertama itu ya, ingredientnya tolong Ibu sebutkan, ada jaminan halal tidak, mana sertifikat BPOM, kemudian dari DPS-nya mana. Alhamdulillah proses ini sudah kami urus ya. Hanya kami belum bisa meluncurkan produk yang agak banyak.
Pertama, mungkin karena harus memperkenalkan dulu produk apa yang kami punya, barangkali seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah di lingkungan kami ada putri kami yang kebetulan ya memang kuliahnya di bagian gizi gitu ya. Jadi kami dilatih, diberikan sedikit ilmu, kemudian katakan pelatihan sedikit bagaimana memproduksi cookies tersebut. Samping bergizi harus steril barangkali atau higienis ya Bu ya, barangkali begitu. Nah sekarang kami sudah tahapannya sampai di situ. Kami produksi belum bisa banyak. Karena apa? Makanan untuk balita harus kita ketahui ada grace periodnya atau expirednya. Berapa tahan ini biskuit yang bisa dikonsumsi dilepas keluar. Jadi kami hanya baru bisa bikin katakanlah satu resep begitu ya Bu ya. Satu resep itu memang sekali habis. Nah tapi ada tapinya juga lagi Bu, tapi lagi ini Bu. Bu, katanya Ibu lama banget sih, katanya saya pesan mumpung nggak dibikin juga. Saya terkendalanya bukan apa Bu, tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus punya pertanggungjawaban ingredientnya, terus sterilnya, terus masa expirednya. Itu mungkin ya, tapi saya tidak patah arang, saya akan coba. Ya walaupun hanya baru beredar di sekitar lingkungan kami melakukan pemasaran yaitu saat pertama tentunya Hari Posyandu ya. Untuk yang BGM alhamdulillah sudah lepas ya. Jadi walaupun itu tetap kami kalau sekiranya balita tersebut perlu kami diberi alhamdulillah masih ada dana stimulan yang bisa diolah-olah lah, barangkali pintar-pintar ibu-ibu kalau ngolah ekonomi Maya. Kemudian ada beberapa juga balita yang kenalannya bukan BGM, yang itu tadi notabene susah makan, apalagi kedua ayah bundanya sibuk di rumah hanya mengandalkan dengan mbaknya atau ya babysitternya ya. Saya coba konseling dengan beberapa ibu dan babysitter karena nyonyanya pulang malam. Ya alhamdulillah Bu, pelatihan itu ternyata ada hasilnya. Yang tadinya giginya lama, ya kan karena bentuknya cookies jadi bisa buat gigit gitu loh Bu. Itu merangsang pertumbuhan gigi ternyata kata apa dokter gitulah yang ada di Posyandu. Alhamdulillah sih Bu, enggak ini cuman belum maksimal karena itu tadi kenalannya. Saya mau produksi banyak, gimana ya pemasarannya, sasaran saya kebetulan kayaknya balitanya tinggal sedikit, udah pada lulus gitu Bu, karena udah tinggal koma-koma nih. Bagaimana saya meningkatkan penjualan produk yang kami inginkan, kemudian untuk bisa memberikan subsidi kepada kas Posyandu dan KBA karena banyak angkutannya di KBA gitu ya Bu. Itu aja mungkin ya planning saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon arahannya. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih Bu. Ibu ini produknya sudah ada Bu ya, cuma sekarang ada kendala di pemasaran saja. Oh ya, dari mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawanku semua? Alhamdulillah. Kita tak pernah menyerah menghadapi semuanya. Kita adalah lansia yang siap mengurus balita. Pastinya. Jadi kita sasarannya tak perlu tinggi-tinggi ibu-ibu. Karena apa? Pangsa kita adalah balita. Jadi apa yang kita pasarkan? Kalau kita mahal-mahal, kita orang kampung Bu, nggak bisa kita beli yang mahal-mahal. Jadi sementara saya tidak punya modal, baru mau pinjam Pak RW 100.000. 100.000 itu saya janjikan Pak, kalau berhasil pengembangannya untuk kas RW 10.000. Alhamdulillah ini baru wacana, tapi saya bayangkan pasti akan dikasih. Jadi saya sudah menyusun rencananya untuk neracanya. Sunternya ya, iya, nggak apa-apa ya waktu dikasih lama, biar jangan ngantuk dan supaya ingat semua sama saya. Jadi apa yang kami bertiga pikirkan dengan sana itu anggota saya, apa ya?
yang cocok pangsanya untuk posyandu balita dan sesuai dengan ekonominya. Saya pikir-pikir, gimana kalau kita bikin puding, makanan kampung? Ya. Nah, akhirnya saya berpikir, saya bikinlah oret-oretan. Ini kan 100.000 ya Bu. Janji jangan muluk-muluk, ini janji pasti aja. Tidak pakai pengawet, nggak laku sehari basi. Jadi ini, ya tidak ada menjanjikan untuk suatu penyakit. Karena makanan bila 2 hari buang, tidak boleh lama-lama. Ada masa expired itu udah tinggi Bu, ini modal 100.000, ya Bu. Jadi, nah di sini saya bikin puding Bu ya. Saya bilang sama teman-teman, kita 50.000 kita bagi-bagi untuk 50 cup puding. Sasaran kita apa? Nanti kalau gebiar posyandu tiap tanggal 27, kita bawa ini ke satu pot, kan bergabung itu 50 ini, laku nggak? Yang penting pangsanya dulu Bu. Nah, pangsanya itu maksudnya sasarannya. Nah, jadi saya bikin di sini untuk pembeliannya Bu ya. Ibu kalau mencatat boleh. kalau nggak apa-apa. Saya bikinlah oret-oretan di sini Bu ya. Saya ini kan orang Sumatera, jadi enak kalau bahasanya ini ya Bu ya. Tapi jangan kira Bu, asli saya orang Bugis Bu. Jadi saya bikin oret-oretan di sini, ya Bu, boleh. 4 bungkus Nutrijel, 4 kali ARP, Rp3.000. Jadi berapa Bu? 12.000. Kemudian saya ambilkan kaleng susu 1 kaleng Indomilk. Jawanya ada Bu, saya kan orang Cilacap juga. Indomilk. Bu, kita ini nggak usah keren Bu, kita ini pengurus posyandu Bu, ya. Bahasa kita ini sesuai dengan anak kecil. Bagaimana anak kecil berinterest kepada kita, tertarik maksudnya. Bahasa Inggrisnya interest gitu Pak, bukan interest ya. Jadi kita bilang, nah udah itu lanjut untuk pembuatan. 1 kaleng susu Indomilk yaitu 1 kali 10.000. Catat, sama dengan 10.000. Udah berapa modal? 22.000. Kemudian setengah kilo gula pasir. Berapa itu? Tulis. Setengah kali 13.000, 6.500. Sudah menjadi berapa? 28.500. Kemudian cup 50 pcs. Kalau cup 50 pcs itu tambah tutup itu 17.500. Tambah sendok ya. Jadi berapa modalnya? Sudah 46,5. Uang kan tadi saya kasih kan 50.000 ya, modal ya. Berarti harus kembali berapa itu? 55 itu untuk pembayaran ongkos. Gas berapa? 15.000. Oh enggak, ini kan saya 2 item, 2 macam ya. Jadi 15.000. Nanti dulu, tunggu dulu, nanti saya kasih tahu ya. Saya ini gini-gini dosen terbang Bu, terbang di kampung. Jadi itu untuk beli gas 15.000. Catat berapa? Sudah dapat kan? Nah, gitu ya. Jadi jumlahnya semuanya 51.500. Kami mendapat 50 cup. Kami jual seharga 2.000. Berapa? Berapa tadi kita jual Bu Haji? Kita udah perjanjian belum tadi? Ya oke, rupanya menurut perjanjian 2.000 juga ya. Kali 2.000, jadi berapa Bu? 100. Kurangin tadi yang 50 sekian, kurang berapa? Sudah dapat 100.000. Berapa keuntungan Ibu? Itu sudah laba neto, laba bersih ya. Nanti bilang neto, bingung lagi. Saya juga bingung itu apa itu. Jadi laba bersih itu Bu, simpan. Dapat kan? Nah, kemudian kita buka usaha lagi 50.000 lagi nih. Karena kita bikin apa? Isikan dulu. Oh iya, siap. Rupanya saudara-saudara pintar. Nah, bikin lagi bubur sumsum. Catet lagi. Pengembangannya sesuai dengan tadi ya. 55.000. Pengembalian ditambah
gas 15.000. Gas itu jangan bilang 18.000, 30 ya. Soalnya kan cuci-cucinya ada sabun apa itu 30. Terus berapa lagi tadi modal? Bu, saya ini sambil mengingatkan kita jangan mau kalah, Bu. Walau sudah tua, memori kita harus kencang. Ya. Nah. Ibu tahu berapa umur saya? Gak tahu kan? Mau nggak saya kasih tahu? Mau nggak? Bayar dulu dong. Umur saya 60 tahun, Bu. Ya. Jadi kita jangan mau baru 3 menit memori kita blank. Jangan, Bu, nanti salah-salah kita ngasih penyuluhan kepada lansia ini, kepada balita. Aturannya balita minum susu, kita suruh minum teh manis. Bayi, salah kan? Nah, jadi jangan salah, Bu. Maaf ya, yang suka ketawa, nggak suka, udah nggak apa-apa. Ya, udah gitu. Berapa modal? 55. Sip. Kita belanja ya, Bu, yuk. Pangsa kita siapa tadi? Pangsa itu maksudnya sasaran. Siapa? Balita. Pada tanggal berapa balita itu kumpul banyak? 27. Namanya apa? Gebiar. Pintar semua. Ini yang saya suka kayak gini nih. Kemudian kita pembuatan apa tadi, Bu? Ibu yang keren-kerennya di komplek harus tahu juga, Bu, bersum-sum ya. So, jangan dikasih makan sayur anak umur baru setahun kasih makan sayur kan, Bu. Tapi kalau kuah-kuahnya nggak apa-apa ya. Terus bahannya 2 bungkus tepung beras. Pintar semua yang bikin bersum-sum ya. Terus harganya 2 kali 5.000. Berapa, Bu? Catat. Kemudian kelapa peres berapa kalau 1 biji? Nah, catat. Berapa? 10 tambah 10 jadi berapa? 20. Masih ingat. Kemudian setengah kilo gula merah. Nah, taruhlah di sini harga 8.000 ya, Bu. Jadi berapa jumlah? Berapa? 28. Hebat. Kemudian 1 kilo gula putih. Setengahnya aja kita beli. Berapa? 28 tambah 6,5. Wih, jago. Pasti masih muda itu umurnya. Jadi berapa, Bu? 34,5. Kita beli lagi cup sama tutup sama sendok 17.500. Berapa? 34,5 tambah 17. Jadi 50.500. Simpan modal. Kemudian kita jual 50 kali 2.500. Ya. Berapa? 100? Nah, kurangin berapa tadi? Kurangin 65, kurangin 70.000 ya? Nah, jadi berapa keuntungan? Keuntungan pertama sama keuntungan kedua berapa? 87.000. Nah, itulah, Bu, ya, hasil penjualan kita itu kita sudah bisa kembalikan 10.000 kepada Pak RW, 110.000. Modal kita sudah terbayar, kita bisa bayar gas, bayar semuanya, kita bisa untung 87.000 bersih. Berarti kita untung hampir 80, kurang lebih 75 gitu ya. Itulah niaga kita karena kita tidak punya modal, kita coba, kita try ya. Try dari yang kecil-kecil. Terima kasih, mohon maaf kalau mau dipanjangin lagi nanti nggak habis. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ini bisa sharing lagi ya, Bu, ya. Oke, semuanya masih semangat ini ya, makin membara. Sekarang ini materi terakhir dari Dr. Dani tentang inisiasi warung gizi. Waktunya dipersilahkan.
Oke. Sama-sama dagang, jangan Udah siap ibu-ibu semuanya? Siap ya. Oke, sebelumnya boleh tepuk tangan buat ibu-ibu semua ya. Ternyata luar biasa ya, udah ada yang sudah menyelenggarakan juga di beberapa tempat ya Bu ya. Terus juga ada yang sudah berencana, bahkan tadi saya lihat yang punya rencana banyak banget ya. Yang mau ngacung aja semuanya nggak bisa ketampung ya Bu ya, karena waktu yang terbatas. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan diskusi lagi Bu. Nah sekarang, tadi kan ibu-ibu pertama mungkin udah ngebahas tentang permasalahan gizi secara umum ya, dan apa sih kadar gizi itu gitu, mendampingi keluarga dan lain sebagainya. Nah yang keduanya, ibu udah diajari tadi sama Mbak Lulu itu untuk belajar bisnis tuh gimana sih, apa aja yang harus diperhatikan ya Bu ya. Yang ketiganya tadi udah dapet gambaran yang dilaksanakan oleh warung gizi di Cakung Barat, plus tambahannya tadi dari Pinang dan dari mana tadi Bu? Bogor ya? Citerep Bogor yang udah berjalan. Sama ada perencanaan yang tadi dijelaskan oleh ibu dari Sunter, bahkan sampai ke modalnya berapa, untungnya berapa gitu. Ya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk ibu-ibu sekalian ya. Nah, baik ibu-ibu sekalian. Jadi sekarang kita akan bicara tentang sebenarnya warung gizi itu yang ideal seperti apa sih, dan kenapa itu bisa jadi salah satu jalan dalam mengendalikan permasalahan gizi buruk tersebut. Ini gambaran lah yang saya punya fotonya, kenapa? Karena Cakung Barat itu binaannya kita gitu. Jadi ini foto-foto yang dilakukan di Cakung Barat. Ya, sebelum ke sana, yang pertama saya akan ulang lagi Bu, ini data ya Bu ya. Buat ibu-ibu kader posyandu, apalagi yang mau jadi kader gizi, ibu harus tahu gambaran permasalahan gizi di kita tuh seperti apa. Ini Indonesia Bu ya. Di Indonesia tadi disebutkan kan bahwa 37,2% balitanya itu tuh pendek. Stunting. Stunting itu apa, nanti akan saya jelaskan lagi. Artinya apa Bu? 1 dari 3 balita di Indonesia bermasalah gitu. Ya. Di luar itu, di satu sisi 37,2 balitanya stunting, tapi 11,9% balitanya itu di Indonesia itu tuh kegemukan. Ya. Makanya kalau di bahasa akademisnya gitu ya, Indonesia itu tuh sekarang sedang mengalami double burden gitu. Jadi kayak apa ya? Bebannya tuh ganda permasalahan gizi. Di satu sisi permasalahan gizi kurang atau gizi buruknya belum beres. Di satu sisi permasalahan kelebihan gizi pada anak pun udah ditemukan sekarang gitu banyak. Kenapa Bu kira-kira kayak gitu? Fast food banyak ya? Bener nggak Bu? Ya, fast food banyak, anak-anak tuh sering makan makanannya tuh yang cepat saja dan lain sebagainya lah. Ya. Itu kalau ngomongin anak-anaknya Bu, kalau ngomongin gizi. Nah sekarang kita ngomongin dewasanya. Kenapa dewasanya pun perlu menjadi perhatian? Karena salah satu faktor yang bikin anak itu kurang gizi adalah orang tuanya. Contohnya apa? Nih Bu, 37,1% ibu hamil itu tuh anemia. Anemia itu apa Bu? Kurang darah. Kalau ibunya kurang darah, maka janin yang dikandungnya pun perkembangannya akan bermasalah. Pun begitu dilahirkan gitu. Jadi anaknya kurang gizi, salah satu faktor besarnya adalah siapa? Ibunya pun kurang gizi. Ya, ini ibu hamil ya Bu ya. Data yang lain anak sekolah Bu, anak sekolah dari umurnya itu 7 sampai 13-an lah. Pernah diteliti juga di usia anak sekolah seperti tadi, angka aneminya lebih tinggi lagi di perempuan ya Bu ya. Dia sampai 50%. Jadi apa? Anak anemi atau perempuan anemi itu tuh sudah dimulai sejak dia usianya tuh anak-anak sekolah gitu. Kenapa sih bisa anemi? Penyebabnya tuh banyak. Yang kalau penyakit mah ya cacingan bisa anemi Bu ya gitu. Tapi di luar cacingan apa yang paling banyak menyebabkan anemi? Asupan makanan. Anak-anak kita suka nggak makan bayam? Ya kayak gitu. Anak-anak kita suka nggak misalkan makan makanan yang bisa menambah darahnya gitu, atau justru makannya tuh jajan-jajanan yang cepat saji, MSG, makanya dibilang generasi micin gitu ya, MSG atau seperti apa gitu. Itu pun menjadi perhatian kita, karena kalau ngomongin balita, dia tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya juga gitu ya. Kalau kader posyandu, ibunya pun harus diperhatikan ya. Ini gambaran secara umum Bu ya. Nih, jadi Indonesia tuh termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi. Beban ganda tuh tadi Bu, gizi buruknya belum beres, gizi lebihnya udah mulai muncul gitu ya. Jadi yang satu belum selesai, yang satu muncul masalah baru.
Nih kalau ngomongin stunting Bu, Indonesia itu nih 159 juta anak stunting di seluruh dunia, 9 jutanya itu disumbang dari Indonesia. Ya. Disumbang dari Indonesia 9 juta. Ya. Jadi kurang lebih hampir 10%-nya lah, ya. Ini gambaran umumnya Bu, biar Ibu tuh tahu bahwa permasalahan gizi tuh banyak di kita gitu. Ya Bu ya, kebayang ya? Oke, lanjut Bu ya. Nah tadi stunting. Stunting itu apa? Stunting itu kalau boleh dibilang tuh pendek lah. Sebenarnya ya Bu ya, kalau ngomongin stunting, kalau pengen tahu anak ini benar-benar stunting atau enggak, Ibu tuh harus ngukur berat badannya dan juga tinggi badannya. Nanti berat badan dan tinggi badannya itu diplotting di grafiknya WHO. Nah tapi nanti di pelatihan berikutnya mungkin Bu akan dikasih tahu cara gampangnya. Cara gampangnya lewat apa? Lewat aplikasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia namanya Prima. Ya, itu nanti akan diajarkan di pelatihan berikutnya. Jadi gampang, ibu-ibu tinggal masukin, kan sekarang kok era gadget ya Bu ya. Jadi ibu-ibu posyandu juga walaupun usianya udah di atas 40-50 bisa mainin gadget ya Bu ya sekarang mah ya. Download itu, sekarang tinggal masukin berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, tanggal lahir anaknya kapan, udah ketahuan anak ini tuh stunting atau enggak. Tinggal masukin itu. Kalau dulu belum ada aplikasi, kita tuh Bu, si grafik itu tuh harus pakai penggaris. Oh ini tingginya di sini, beratnya di sini, titiknya di mana? Oh titiknya tuh berarti ada di bawah garis yang mana gitu. Ribet lah gitu. Tapi nanti kita ajarin cara cepatnya. Nah kader gizi harus bisa ngeplotting itu, atau kader gizi harus sampai bisa menentukan anak ini tuh bermasalah nggak secara gizinya. Kalau di posyandu itu kan ibu-ibu hanya ngukur apa berat badannya, tinggi badan diukur nggak? Diukur juga. Diplotting nggak berat badan per tinggi badannya? Nggak. Ada juga. Ada juga ya. Berarti kan dari situ juga udah harusnya udah bisa ya Bu ya ngelihat anak ini tuh gimana perkembangannya. Ya di KMS juga kan ada ya seperti itu. Ini stunting Bu. Nah, atau dibilang juga stunting itu umur sama tapi bedanya tingginya yang beda. Jadi di anak seusianya harusnya misalkan tingginya segimana, anak ini kok beda gitu, kuntet, kerdil gitu ya. Kayak gitulah gambarannya. Kenapa seperti itu? Karena proses kekurangan gizi yang berlangsung secara lama Bu ya. Nah ini tadi dibilang lah 8-9 juta anak Indonesia tuh mengalami gangguan pertumbuhan, 1-3 anak di Indonesia tuh mengalami stunting. Dan di tahun 2018 Bu ada 100 kota kabupaten yang menjadi titik pemberantasan stunting. Dan katanya di 2019 akan nambah 60 kota lagi. Jadi ada 160 kabupaten kota yang itu tuh harus diselesaikan jadi program nasional pemerintah memberantas stunting di Indonesia. Itu saking banyaknya Bu gitu. Jadi di 2019 saja akan nambah 60 gitu. Ya. Penyebabnya apa? Ya intinya apa penyebabnya itu kurang asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Kenapa harus janin? Karena kekurangan gizinya itu berlangsung semenjak anak itu dalam kandungan. Ya jadi nggak bisa tuh Bu dibilangnya, wah kurang gizi itu gara-gara pas lahir anaknya kurang dikasih asupan gizinya. Ya, itu pun bisa, tapi nggak cuma masalah itu. Ketika hamil, ibunya seperti apa gitu. Ya jadi seperti itu Bu penyebabnya. Nah kalau ngomongin kurang gizi, kadang ya Bu ya kebanyakan anak-anak itu tuh kasat mata gak kelihatan kalau anak ini tuh kurang gizi. Kayak anak tadi aja stunting, kelihatannya mah kayak biasa aja gitu, karena kan perutnya nggak buncit, rambutnya nggak keriting gitu ya, nggak kayak yang di film-film lah ya. Kelihatannya kayaknya biasa aja gitu. Tapi mungkin lama-lama anak itu akan kelihatannya dari apa? Dampaknya anaknya lebih gampang sakit. Terus apalagi kemampuan kognitif atau kecerdasannya tuh kok kurang ya gitu. Terus apalagi Ibu tahu kalau sekarang waktu pelatihan Posbindu kemarin kan kita udah cerita ya bahwa penyakit juga sekarang lagi punya beban ganda. Infeksi belum beres, penyakit tidak menular meningkat. Kenapa penyakit tidak menular meningkat? Salah satunya yang menyebabkan penyakit tidak menular tinggi itu adalah karena adanya stunting. Kok bisa Dok gitu? Di tubuh Bu itu tuh ada metabolisme gitu kan. Jadi ketika kecilnya dia kurang gizi, maka metabolisme di dalam tubuhnya tuh kasarnya terganggu lah. Dan metabolisme itulah yang mengakibatkan risiko terkenanya hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi nyambung nggak sebenarnya hipertensi itu dengan kurang gizi? Nyambung ternyata penelitiannya. Karena anak-anak yang mengalami stunting,
pada saat dewasa dia akan lebih beresiko terkena penyakit tidak menular. Ya, seperti itu. Terus fungsi tubuhnya tidak seimbang, postur tubuhnya nggak maksimal saat dewasa, dan yang ujung-ujungnya kerugian ekonomi. Kenapa? Anak sakit-sakitan, uang banyak keluar. Terus ketika udah dewasanya, kenapa yang terjadi? Anaknya dia kurang pinter, jadinya apa? Nggak bisa kerja dengan baik atau nggak bisa sekolah dengan baik. Ketika dia kerja pun gitu, dia bisa nggak kerja berat? Bisa jadi juga enggak. Kenapa? Karena badannya nggak terlalu kuat untuk jadi kuli, untuk jadi pekerja bangunan dan lain sebagainya. Sehingga yang ada adalah anak-anak yang stunting tadi itu tuh akan menjadi beban negara gitu. Itu kerugian ekonomi. Kayaknya nggak kelihatan sekarang Bu, tapi coba aja yang akan datang dengan sumber daya manusia seperti tadi, ini akan menjadi bermasalah. Sehingga pencegahannya apa Bu? Ya ini mah jelas berikan ASI, MPASI, lingkungan juga, kebutuhan gizi ibu hamil, dan memantau pertumbuhan balita di posyandu. Ini mah yang ibu-ibu lakukan semua ya. Memantau balita di posyandu. Terus pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil juga kan penyuluhannya bisa dilakukan. ASI dan MPASI juga itu kan penyuluhan yang bisa dilakukan di posyandu ya Bu ya gitu. Seperti itu. Ini gambaran otak Bu. Lihat yang kiri, ini yang kanan ya. Kiri ibu-ibu berarti. Kiri ibu-ibu dan kanan ibu-ibu. Ini tuh sel-sel otaknya Bu. Yang sebelah kiri ini sel-sel otak pada anak stunting. Ya. Kalau ngomongin otak kosong, otak kopong, ya ini Bu. Ya. Kayak gini. Tapi kalau anak yang sehat, gizinya bagus nih Bu. Perkembangan otaknya seperti ini. Itu tuh secara gambaran radiologinya dari kedokteran seperti ini Bu. Jadi kenapa anak stunting gak pinter? Gara-gara pertumbuhan sel-sel otaknya pun dia tidak berkembang baik gitu. Dan apakah kalau sel otak ini tuh bisa nggak Dok diperbaiki setelah 2 tahun? Setelah 2 tahun nggak bisa Bu. Ya. Jadi makanya kenapa nanti akan ada pelatihan optimalisasi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dari janin sampai dia berusia 2 tahun. Itu yang akan kita coba selamatkan. Jadi setelah 2 tahun ini bisa diselamatin nggak? Ya enggak, gini aja terus sampai dewasa gitu. Ya. Nah makanya kenapa pentingnya penyelamatan gizi anak di 1000 hari pertama kehidupan. Karena kalau misalkan dia kurang gizi apa? Gagal tumbuh, berat lahirnya rendah, kecil, pendek, kurus. Perkembangan kognitif dan motorik gitu ya. Terus juga gangguan metabolik pada usia dewasa. Jadi lebih terkena lebih mudah terkena resiko penyakit tidak menular. Ini gambaran umumnya ya Bu ya, biar Ibu tuh tahu bahwa masalah gizi itu penting gitu ya. Jadi pekerjaan ibu-ibu sebagai kader posyandu tuh bukan hal yang sepele atau dianggap wah sebelah mata gitu. Enggak Bu. Justru penting banget untuk menyelamatkan anak-anak yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini saya tunjukin gambar ini Bu, kenapa? Mungkin ibu-ibu Cakung Barat tahu lah ya, ini siapa sebenarnya. Karena ini gambar yang saya ambil di Cakung Barat. Ini Bu ada 2 anak ya. Laki sama perempuan. Tingginya tinggian mana? Tinggian yang perempuan ya. Ibu tahu nggak kalau menurut Ibu yang mana yang kakaknya? Ya karena ini pasti kakaknya kecil. Jadi ini Bu, ini tuh mereka adik kakak ya. Kakaknya yang laki, adiknya yang perempuan. Bedanya jauh. Saya lupa kalau nggak salah terpaut sekitar 4-5 tahun. Ya. Jadi kakaknya stunting, adiknya normal. Kakaknya udah beberapa kali nggak naik kelas. Ya, terbukti nggak tadi ya dibilang anak stunting itu kayak gitu. Ini gambarannya Bu. Dan ini saya temukan salah satunya di Cakung Barat. Pada saat itu karena kami mendampingi dulu binaannya United Tractors di situ gitu. Jadi bukti nyatanya ya ada pada potret yang ibu-ibu saksikan di depan. Anak pada keluarga yang sama gitu. Kakaknya seperti ini adiknya. Dan bahkan kata orang tuanya secara kedewasaan mental gitu ya, adiknya yang jauh lebih dewasa gitu dibandingkan kakaknya. Ya, ini terjadi Bu kenyataannya. Sehingga apa? Perlu ada penanggulangan secara serius terhadap permasalahan gizi tersebut. Jangan sampai anak-anak kita seperti ini ya Bu ya gitu. Oke, lanjut ini Bu. Ini kita kuliah dulu sebelum ke warung gizinya ya, biar ibu-ibu tahu. Jadi kalau ngomongin penyebab masalah gizi, nih Bu, gizi buruk, gizi baik, segala macam itu tuh outcome. Jadi status gizi ibu dan anak itu tuh ditentukan oleh beberapa faktor. Ya, ada faktor yang penyebab langsung. Tadi kan di soal ada ya Bu ya, apa sih yang menjadi penyebab langsung status gizi anak? Jadi yang mengakibatkan penyebab langsung anak ini kurang gizi,
dan anak ini gizinya baik atau enggak, langsung tuh yang secara langsung itu tuh bisa menyebabkan anak ini kurang gizi atau enggak. Ada apa aja? Cuma dua, Bu. Konsumsi makanan sama apakah dia kena penyakit atau enggak gitu. Jadi yang menyebabkan langsung anak itu tuh terkena gizi buruk atau gizinya baik atau enggak, itu tuh sejauh mana asupan makanan dia, ya, dan sejauh mana dia sakit atau terhindar atau terkena infeksi gitu, atau anaknya sehat. Jadi ini yang menyebabkan penyebab langsungnya anak ini tuh gizinya seperti apa. Nah tapi ada penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung tuh diantaranya adalah bisa jadi kenapa konsumsi makanannya kurang, karena ketersediaan konsumsi pangan di rumahnya itu nggak ada. Gitu. Kenapa nggak ada? Ya saya nggak punya uang untuk beli makanan. Bisa kan Bu kayak gitu? Bisa. Kenapa nggak ada? Orang tuanya kerja gitu. Siapa yang nyediain makanan anaknya? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itu kan tidak langsung ya Bu ya, karena berefeknya pada apa? Pemberian makanan. Makanya yang makanan itu yang langsungnya. Terus apalagi yang tidak langsung? Tidak langsung tuh pola asuh. Ya, pola asuh tuh contohnya kayak gimana? Terutama ngomongin nasi eksklusif lah. Ibu pengen nyusuin anaknya secara eksklusif. Tapi namanya anak rewel, wajar nggak Bu? Wajar ya. Tapi kadang ada mertua atau orang tua atau suami yang cukup risih mendengar anak itu nangis. Sehingga apa yang dilakukan? Anaknya tuh nangis terus tuh lapar, kasih aja lah pisang gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin, ya. Dan bisa nggak akhirnya terjadi? Akhirnya dikasih pisang? Bisa. Sehingga apa? Anaknya jadi nggak eksklusif, misal kayak gitu. Itu kan berkaitan dengan pola asuh. Atau orang tua yang anaknya kalau susah makan diantar, dan kalau dia mau jajan apapun ya udahlah jajan aja lah gitu. Daripada nggak makan kayak gitu kan gitu. Pola asuh bukan itu. Pola asuh, tapi kan dia tidak langsung ya Bu ya, karena pola asuh itu yang kemudian membentuk konsumsi makanannya seperti apa, atau anak itu sehat atau enggak. Ada nggak orang tua yang misalkan anaknya mandi gak diperhatiin, kuku panjang gak diperhatiin, habis main segala macam gak disuruh cuci tangan? Mungkin aja kan ya gitu, lingkungan. Sehingga dari pola asuh ini dia bisa mengakibatkan konsumsi makanannya kurang, status infeksi juga meningkat gitu kan gitu. Sehingga ujung-ujungnya kurang gizi. Itu yang dinamakan tidak langsung. Kebayang nggak Bu bedanya langsung dan tidak langsung? Kalau langsung mah makanan dan status infeksi lah, penyakit, anaknya sakit atau enggak, anaknya dikasih makannya benar atau enggak, itu yang langsung. Yang tidak langsung tuh apa? Nih, ketersediaan pangan, pola asuh, sama pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Nah kalau ternyata di lingkungannya kotor gitu, bisa jadi anaknya infeksi, sakit, kurang gizi. Bisa jadi anaknya sakit tapi nggak ada pelayanan kesehatan gitu ya, gara-gara aksesnya jauh, sakitnya tambah parah, kurang gizi anaknya gara-gara sakit. Ya, ini yang dinamakan penyebab tidak langsung. Nah tapi ujung-ujungnya kalau ditarik lagi, akar masalahnya tuh apa sih? Kemiskinan. Ya, itu kan ya gimana, saya nggak punya uang. Apalagi akar masalahnya pendidikan gitu ya. Ya gimana? Dan saya nggak ngerti Dok gitu. Dan saya nggak pernah tahu kalau anak tuh harus digimanain gitu. Dan saya nggak sekolah gitu. Mungkin nggak ada orang tua yang seperti itu. Mungkin ya Bu ya. Jadi seperti contoh yang di Cakung Barat kasusnya Bu ya. Ini kan kita sudah teliti. Di Cakung Barat masalahnya tuh apa? Kalau status infeksi sih nggak, jarang. Kenapa dia anaknya ada yang kurang gizi? Gara-gara konsumsi makanannya yang kurang asupannya. Karena apa? Apakah karena ketersediaan dan pola konsumsi pangannya? Bukan. Karena mayoritas di sana kan banyaknya juga pegawai pabrik ya. UMR Jakarta kan besar ya Bu ya, 3,7 gitu. Ternyata bukan karena dianya miskin, tapi karena apa? Ada beberapa orang tua tuh yang pola asuhnya jelek. Kenapa pola asuhnya jelek? Ada yang tadi nggak disiapin makanan, ada yang juga diantar anaknya mau jajan apa aja. Ada juga Bu, kita bahkan neliti ya, dari uang yang dikeluarin sekeluarga, misalkan nih, gaji 3,7 juta. Pengeluarannya tuh buat apa aja gitu. Ada sebagian keluarga yang pengeluaran buat rokok lebih besar daripada pengeluaran kebutuhan pokok. Ada yang kayak gitu Bu, kita teliti itu gitu. Terjadi, jadi kan itu berkaitan dengan apa? Pola asuh gitu. Kalau ngomongin lingkungan, pelayanan kesehatannya di Cakung Barat bagus. Ya mungkin memang padat aja sih, kawasan padat penduduk, sebagian agak kumuh, itu terjadi, tapi dia tidak menyebabkan infeksi. Jadi permasalahannya kalau di langsungnya tuh dia lebih ke konsumsi makanan, tidak langsungnya dia lebih ke pola asuh. Nah tapi ketika dilihat akar masalahnya apa, ujung-ujungnya apa? Pendidikan. Kenapa? Karena ternyata mayoritas orang tuanya itu lulusannya SD atau SMP.
Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya pendidikan gitu. Itu Bu, kebayang nggak Bu akar permasalahan gizi itu kurang lebihnya penyebabnya seperti ini Bu gitu. Jadi kalau yang bermasalahnya di pola asuh gitu, ya dikasih intervensinya tentang pola asuh, jangan tentang kesehatan lingkungan. Nangkep nggak maksud saya? Ya, jadi tergantung kasusnya tuh apa yang ditemukan oleh ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganannya kalau ngomongin gizi, yaitu tuh tadi Bu, nggak cuma balitanya tapi juga remaja putri dan ibu hamil dan ibu menyusui pun harus diintervensi. Bahkan sampai ke remaja putri. Kenapa remaja putri harus diintervensi? Karena dia akan menikah, dia akan hamil dan memiliki anak. Ya. Jadi ini pun harus jadi perhatiannya remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui. Dengan cara apa? Konsumsi gizinya harus mencukupi, pola asuhnya harus baik, dan adanya pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Sehingga nanti kalau ngomongin kadar gizi tentu harus tahu konsumsi gizi yang baik itu seperti apa. Kadar gizi harus tahu pola asuh yang baik itu seperti apa. Ya, karena itu yang harus didorong ke masyarakatnya. Contoh beberapa intervensinya itu seperti apa? Ada pemberian tablet tambah darah. Sekarang Bu, ini sebagai pengetahuan umum, ada yang namanya tindakan preventif atau pencegahan bagi remaja-remaja putri untuk terhindar dari anemia. Apa itu prevensinya Dok? Anak-anak remaja putri itu tuh harus minum tablet penambah darah. Ya, berapa kali gitu? Ya, sebulan sekali, terutama ketika menstruasi setiap hari. Ya, apakah dia tahu? Tapi kan saya belum dicek Dok, HB-nya rendah atau enggak. Tanpa tahu HB-nya rendah atau enggak, tindakan pencegahannya seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu, gambaran umumnya. Ya. Terus apa lagi? ASI eksklusif jelas. Apalagi makanan pendamping ASI yang benar. Kalau dulu tuh ada namanya taburia yang ditaburin di makanan, itu tuh suplemen gizi mikro untuk anak-anak yang kurang gizi. Kalau makronya apa? Pemberian makanan tambahan. Itu kan bagian dari upaya-upaya yang ibu-ibu laksanakan kan. Suplementasi vitamin A, garam beriodium, air bersih, pemberian obat cacing, dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa intervensi yang bisa dilakukannya. Programnya apa ya? Dengan posyandu, dengan kadar gizi, dengan warung gizi. Itu program Bu. Ya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini dan untuk mencegah hal-hal ini terjadi yang buruknya dan menghasilkan anak-anak yang sehat nantinya. Ya, sampai sini terbayang Bu ya gambaran umumnya ya. Nah, kalau ngomongin, oh Dok, kalau misalnya kita udah nemu nih ada permasalahan gizi anak-anak di lingkungan kita, apa yang seharusnya dilakukan? Maka yang pertama, mengatasi kegawatan yang ditimbulkan. Jadi kalau ibu nemu anak kurang gizi, ada kegawatan nggak pada anak kurang gizi tersebut? Misalkan kegawatannya apa? Dia lemes banget gitu, sampai nggak ada tenaga, otomatis harus dibawa ke rumah sakit kan? Atau misalkan dia dehidrasi, ya diatasi dulu dehidrasinya. Ujung-ujungnya setelah kegawat daruratannya dicegah atau diatasi, maka yang harus dilakukan pada anak ini, kita konteksnya kurang gizi ya Bu ya. Pada anak kurang gizi, itu harus dilakukan pemberian makanan yang sering. Ya, jadi buat anak kurang gizi, itu tuh intervensinya PMT itu tuh nggak bisa sebulan sekali. Jadi harus tiap hari Bu, tiap hari dikasih makanan tambahan. Bahkan tiap harinya pun tidak hanya dikasih doang, tapi juga ditontonin sama kita sebagai kadernya. Ya, karena apa? Karena kalau cuma ngasih, bisa jadi nggak dimakan sama anaknya. Kalau cuma ngasih, kadang orang tua tuh cukup malas ketika anaknya tuh ogah-ogahan, akhirnya dia berhenti. Beberapa kasus yang terjadi Bu, di puskesmas juga kan punya program penanggulangan gizi ya. Anak kurang gizi dapat biskuit dan lain sebagainya. Begitu di rumah, yang makan siapa? Kakaknya, bapaknya. Ya, kejadian nggak kayak gitu? Kejadian. Padahal anak kurang gizi itu selain kegawatannya tuh dia sudah diatasi, pemberian makannya tuh harus sering, nggak bisa PMT itu cuma sebulan sekali buat anak yang kurang gizi. Yang selanjutnya dicek adalah selain pemberian makanan yang sering, gimana penerimaan tubuhnya dia terhadap makanan yang kita berikan gitu. Jadi harus ada kontrol. Kontrolnya apa? Oh, ngelihat gimana ada mencret atau enggak, gimana berat badannya, gimana tinggi badannya. Itu tuh harus dilakukan secara berkelanjutan Bu gitu. Sehingga untuk mengatasi permasalahan kurang gizi di lingkungan ibu-ibu sekalian, proses pendampingan dan pemberian makanan tambahannya itu harus lebih banyak dibandingkan biasanya. Otomatis menimbulkan apa Bu? Beban kerja kader meningkat nggak? Meningkat dong.
wah sebulan sekali aja saya repot dong, gimana ini harus bisa setiap hari gitu. Itu yang pertama, beban kerjanya meningkat. Terus yang kedua, udah mah capek gitu, saya dapat apa gitu, kasarnya gitu ya gitu. Jadi ya kasarnya mah saya harus berbuat, sudah melakukan banyak hal, tapi kesayanya mah nggak dapat apa-apa ya, saya mah normal aja lah gitu ya, kayak apa, ini mah normal lah, fitrahnya gitu ya. Orang mah pasti kalau dikasih ada insentif uang gitu untuk melakukan sesuatu, pasti dia jadi lebih semangat gak sih? Lebih semangat, gak bisa dipungkiri ya Bu ya gitu, seperti itu. Jadi kan beban kerjanya meningkat, terus kebutuhan dana meningkat. Kenapa meningkat? Karena pemberian makan tambahannya harus sering gitu. Tuh kan, jadi dana tuh buat itu. Terus buat apa lagi? Buat insentif kadernya gitu. Emang ada yang mau terus-terusan gitu melakukan itu tanpa diberikan insentif walaupun nggak seberapa lah gitu. Ya, pasti kan ini kebutuhannya meningkat dan beban kerjanya tinggi. Nah terus gimana dong kalau kayak gitu? Ya kan, permasalahan sekarang di situ ya. Kita tahu, oh ini tuh harusnya kayak gini gitu. Terus harus kayak gini sehingga menghasilkan ini. Nah terus kayak gimana dong dok? Masalah dong itu. Kita punya masalah, tapi untuk mengatasi masalahnya pun ada masalah lagi gitu. Ya gambarannya seperti itu. Itu yang nanti akan kita bahas. Ya. Nah sehingga apa Bu? Ada peran kunci. Peran kunci itu tidak hanya pada pemerintah saja, tidak hanya pada swasta, tapi juga harus ada kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah ada nggak anggarannya untuk program penanggulangan gizi? Ada banget gitu pasti. Tapi percaya gitu kalau misalkan cuma mengandalkan ke pemerintah aja? Enggak ya gitu. Uang dari pemerintah aja yang diterima ke ibu untuk operasional posyandu cukup atau enggak? Enggak. Gimana ini mau nambah lagi gitu? Nangkep nggak? Jadi pemerintah pun pasti nggak akan bisa beresin masalah itu sendirian. Sehingga perlu ada siapa lagi? Swasta, kayak Astra nih. Astra punya tanggung jawab sosial nggak sih terhadap permasalahan itu? Ya jelas dong gitu. Dia usaha di Indonesia, dapat profit dari orang Indonesia, tanggung jawab sosialnya di Indonesia lagi ada masalah, harus dong dikeluarin uangnya untuk mengatasi permasalahan itu, benar nggak? Nah, gitu. Yang ketiga, ya masyarakatnya sendiri perlu nggak ada kepedulian sosial, ada tanggung jawab sosial untuk ngejaga anak-anak tetangganya supaya tetap sehat, kan harus ada juga. Jadi harus ada kolaborasi dari semuanya. Nah tapi kan dok, itu tuh butuh dana. Ujung-ujungnya misalkan ngomonginnya dana gitu. Pemerintah mah pasti punya uang, swasta juga pasti punya uang gitu. Nah kalau kita masyarakat, kadang kita aja makan aja susah dok gitu. Misal gitu ya. Sehingga apa? Perlu ada upaya yang dilakukan kepada masyarakat berupa peningkatan bagaimana mendorong masyarakat itu bisa menghasilkan pendapatan gitu. Ya, dengan cara apa? Jadi gini loh, kita kan punya masalah gizi, tapi kita punya masalah dana. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, beberapa program kalau ngomongin masalah gizi, Ibu pernah dengar pos gizi nggak? Ya, pos gizi itu biasanya ya, sebulan atau 2 bulan, setiap hari ya, ada dana dari pemerintah, biasanya tuh untuk puskesmas dan kader itu tuh masak. Masak setiap hari, anak itu tuh dikasih atau anak itu tuh datang ke pos gizi itu, dikasih makanan terus sampai akhirnya gizinya jadi bagus. Berkelanjutan nggak kalau kayak gitu? Enggak, uangnya habis, programnya selesai. Anak kurang gizinya apakah beres? Belum tentu gitu. Ya, sehingga harus dibikin konsep yang berkelanjutan. Caranya dengan seperti apa? Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan warung gizi ini. Seperti apa sih warung gizi itu? Gambarannya seperti ini Bu. Bikin warung gizi perlu modal nggak? Perlu. Modalnya dapat dari mana? Bisa jadi dari pemerintah. Kalau ada operasional pemerintah yang bisa dialokasikan sebagian dari posyandunya untuk modal warung gizi. Yang keduanya dari mana? Dari swasta. Contohnya dari mana? Kalau Yuti itu tuh dapat dari Cakung Barat itu dapat dari Yuti, ya. Dapat dari Yuti, bantuannya nggak gede Bu. Ya, sebagai informasi ya, ketika ibu-ibu disuruh bikin proposal nih kayak Cakung Barat kemarin, ibu-ibu tuh ngajuin proposal berapa Bu? 5-10 juta per kader gizinya, per warung gizinya. Padahal pelaksanaannya di lapangan, Mbak Lulu itu tuh adalah tim pendamping lapangan warung gizinya Cakung Barat. Di lapangan dengan modal 300.000 saja cukup. Ya, jadi nggak usah gede-gede sebenarnya dari swasta tuh gitu. 300.000 aja cukup kok gitu. Kalau untuk yang Astra, ya, setahu saya ada pasar murah ya kemarin ya Bu ya.
pasar murah. Keuntungan dari pasar murah itu 1 juta itu dipergunakan peruntukannya kata Budia untuk modal warung gizi. 1 juta dari pasar murah yang kemarin Bu, itu untuk modal ibu-ibu bikin warung gizi. Ya, jadi itu bisa dipakai dan memang harus dipakainya buat warung gizi gitu. 1 juta itu, ya itu yang ada pasar murah kemarin di KBA-nya yang dari Astra. Ya, satu lagi itu tuh dana sehat. Nah, dana sehat itu apa? Besok kita bahasnya Bu. Jadi dana yang bersumber dari pemerintah, dana yang bersumber dari swasta, dan dana yang bersumber dari masyarakat, itulah yang dipergunakan untuk modal usaha. Dan modal usahanya nggak gede gitu. 300.000 aja sebenarnya cukup untuk ngejalanin warung gizi. Ya. Terus dari modal usaha ini, maka dilakukan sebuah proses wirausaha yang tadi Mbak Lulu ceritakan kan, oh masaknya gimana, atau harganya berapa, modalnya kayak apa, sasarannya siapa, saya jualannya harus kayak gimana, karena jualan bisa macem-macem lah. Yang di Cakung Barat aja nggak semuanya punya warung gizi ya Bu ya, nggak semuanya punya pos gitu. Ada yang jualannya muter, tadi kan sambil muter sambil ngasih tahu bahwa nanti ada posyandu loh, kunjungan posyandu meningkat ya. Jadi caranya bisa macem-macem lah Bu ya. Tapi yang namanya usaha, dia itu tuh harus dilakukan secara berkelanjutan. Bagusnya nggak bisa cuma sebulan sekali gitu. Ya, kalau pengen menutupi semua, karena gini loh. Tadi kan Bu ya, kalau masalah gizi itu dia kan harus dikasih makanannya kan setiap hari ya. Kalau di wilayahnya ada gizi buruk. Nah, kalau seandainya kita menyelenggarakan warung gizinya sebulan sekali, bisa memenuhi masalah tadi nggak? Nggak bisa. Kecuali kalau nggak ada gizi buruk sih, ya memang nggak mau sebulan sekali juga. Karena kan ibaratnya nggak ada yang mau kita perbaiki masalah gizinya. Tapi kalau yang ada masalah gizi di wilayahnya, maka si proses usaha warung gizi ini setidaknya dilakukan beberapa kali dalam 1 minggu. Nggak bisa sebulan sekali gitu kan. Nah, dari hasil usahanya ini, nanti kalau usahanya baik, maka kan dia harus menghitung profit, keuntungan. Kemarin Bu, kekurangannya itu dalam penyelenggaraan warung gizi, itu tuh ibu-ibu gara-gara dapat modal dari perusahaan atau modal dari perusahaan lah gitu. Dia kayak ngerasa bahwa, ada ini mah dikasih perusahaan, jadi rugi juga nggak apa-apa gitu. Banyak yang kayak gitu mikirnya, ya. Padahal nggak boleh, usaha itu harus untung. Makanya ibu tuh harus tahu, oh modal tuh berapa, oh kalau modal segini maka dijual berapa. Untuk dijual segitu, bakal diterima nggak ya, kemampuan ekonomi masyarakat seperti apa. Orang lain dengan bisnis model yang mirip gitu, jualan yang mirip, ngejualnya berapa gitu. Ya, jadi si prosesnya ini tuh harus dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan profit. Dan konsep warung gizi, ya, profitnya itu harus dilakukan atau harus dibagi untuk apa? Subsidi balita binaan kalau di daerahnya ada balita yang di bawah garis merah. Ya, jadi setiap kali dia jualan, dia harus ngasih subsidi. Kan ya masa nggak mau lah gitu, misalnya tadi harga pudik 2.000 ya, dari 2.000 masa sih nggak mau ngasih 2.000 ke satu anak binaan, kalau anak binaannya cuma ada 1, tapi kalau 10 ya 20.000 lah ambil gitu ya, 20.000 gitu ya, misal gitu kalau misalkan banyak. Tapi kalau seandainya banyak, kemampuan warung gizinya belum bisa mengcover semuanya, ambillah yang bisa di cover yang paling buruk gitu. Jadi misalkan dari 10 kemampuan kita cuma bisa subsidinya 6.000 tiap hari jualan Dok gitu, ya udah 3 terjelek siapa dari 10 balita binaan itu yang dikasih tiap kali jualan 2.000 gitu. Jadi ibaratnya itu tuh dihitungnya jadi ke modal gitu ya. Subsidi balita binaan itu tuh ibaratnya jadi modal kita, modal